Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah, radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li shifai amradina zahiran batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan-kawan semua di dunia maya, terutama yang aktif di Facebook, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya berada di pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Tampak di belakang saya itu pegunungan Parangtritis ya. Alhamdulillah, saya sudah lama sekali tidak menyiarkan pengajian secara live streaming. Sekarang ini saya melakukan adanya kajian aksidental terhadap sebuah kitab, yaitu Al-Majmu'ah As-Sufiyah Al-Kamilah, yaitu kitab yang menghimpun ungkapan-ungkapan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, Al-Majmu'ah As-Sufiyah Al-Kamilah. Oke. Karena ini di pantai Parangtritis, maka saya lebih suka untuk menghadapkan kamera ini ke laut. Toh teman-teman juga sudah tahu tentang diri saya. Oke. Nah, itu dia lautnya ya. Masih sepi. Dengan memandang laut, kita bisa memunculkan kesadaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, juga tentang kemaha tak terhinggaan hadiratnya itu. Dengan memandang laut, kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mengkaji salah satu ayatnya, salah satu dari tanda kebesarannya itu. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan membacakan sebuah ungkapan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami tentang al-intibah, atau tentang adanya kesadaran. Kesadaran ini menjadi sesuatu yang penting, sebab dengan kesadaran itu orang bisa mengerti tentang asal-usulnya, orang juga bisa mengerti tentang rute jalan pulang kepada asal-usulnya itu. Dan dunia ini berada di antara awal dan akhir Allah Subhanahu wa taala. Oke,
saya akan membacakan tentang al-intibah, tentang apa itu sesungguhnya yang disebut sebagai kesadaran. Dengan kesadaran itu kita merasakan bahwa diri kita ini juga alam raya ini sesungguhnya bergelantungan di tangan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu adanya perasaan iftikar, adanya perasaan butuh kepada hadiratnya itu sesungguhnya merupakan hal yang inheren di dalam diri manusia. Bagaimana mungkin tidak? Orang manusia itu tidak terlibat dalam penciptaannya sendiri. Bagaimana mungkin tidak? Wong sebenarnya itu manusia tidak bisa mengongkosi dari perjalanan hidupnya sendiri. Oke, ini pantai Parangtritis sebagaimana pantai di mana saja di dunia. Bagi seseorang yang terasa batinnya, pantai itu adalah cermin dari keagungan dan kemahaluasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bi asrari wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul intibahi, adapun tanda-tanda adanya kesadaran, khamsun ialah 5. 1. Idza dzakara, apabila telah mengingat orang nafsahu terhadap dirinya itu orang iftaqara, maka merasakan fakir itu orang. Jadi ya, kalau kita memandang diri kita sendiri, maka tidak boleh tidak, pasti ada rasa butuh. Itu kalau renungan kita sampai mendalam. Rasa butuh. Butuh terhadap siapa? Butuh terhadap Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Pasti butuh. Kenapa pasti butuh? Karena kita tidak bisa mandiri. Tidak betul-betul bisa mandiri. Tidak ada satupun makhluk di dalam semesta ini yang merdeka dari kemurahan Tuhan. Itu tidak ada. Seluruh manusia di alam semesta ini pasti menjalani hidup mereka semata-mata karena kemurahan karunia Tuhan. Pasti itu. Jadi kalau kita memandang diri sendiri secara mendalam, dapat dipastikan bahwa kita ini adalah seonggok rasa butuh kepada yang tak terhingga, kepada yang maha pemurah itu. Nah karena itu keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupan manusia itu lebih merupakan sebagai karunia dibandingkan sebagai efek dari usaha-usaha. Kita memang diperintahkan untuk berusaha, tapi keberuntungan itu di luar kuasa diri kita. Di luar kuasa diri kita. Jadi misalnya ada orang yang ahli di bidang ekonomi. Apa ekonominya lantas terjamin? Oh, belum tentu, banyak yang sengsara. Itulah sebabnya ya, sebuah profesi bisa ditiru, tapi keberuntungan sama sekali tidak bisa ditiru. Maka dalam konteks seperti ini, semakin kuat rasa butuh kita kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka kita menjadi semakin dekat kepada hadiratnya, kita menjadi semakin patuh kepada hadiratnya. Jadi karena itu, orang-orang yang sudah sadar itu berjalan di dalam kehidupan ini dengan kepala menunduk, karena menunjukkan bahwa orang itu sama sekali tidak bisa mendongak semata-mata karena merasakan adanya butuh yang kuat itu. Jadi iftikar ya, adanya rasa butuh itu bukan merupakan tempelan itu. Bukan merupakan tempelan, tapi muncul bersamaan dengan keberadaan diri kita yang sama sekali kita tidak ikut serta mengadakannya. Jadi adanya rasa butuh itu merupakan hal yang inheren dalam diri manusia. Nah karena itu ketika rasa butuh itu menjadi hilang, rasa butuh kepada Allah menjadi hilang, orang menjadi jumawa,
Orang menjadi arogan. Orang merasa bahwa dirinya bisa apa-apa, bisa melaksanakan segala sesuatu, bisa mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Itu ketika sudah hilang rasa iftikar, rasa butuh itu. Maka karena itu ya, orang yang paling tinggi tingkatan spiritualitasnya, pastilah orang itu paling merasakan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu bisa merasakan setitik debu kebaikan yang mereka kerjakan itu murni merupakan uluran tangan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu orang ini misalnya sholat atau orang ini misalnya berbuat baik kepada sesama, di saat itu orang ini merasakan bahwa dirinya sedang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk sholat, untuk berbuat baik kepada sesama. Maka lenyaplah segala arogansi spiritual dari diri orang itu. Jadi kalau kita memandang diri kita, jelas ini adalah seonggok rasa butuh yang tak terpermanai kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, kalau itu menyala terus kesadaran seperti itu, maka setiap saat kita sesungguhnya sedang melangsungkan zikir yang paling bermutu. Kalau setiap saat kita merasa butuh, bahkan untuk nafas kita yang keluar masuk kita merasa butuh kepada hadirnya, denyut nadi yang senantiasa berlangsung, di situ kita merasakan butuh kepada hadirnya, maka di saat itulah sesungguhnya kita sedang melaksanakan zikir yang paling bermutu. Keterhubungan kita dengan yang mutlak itu menjadi berkualitas di saat yang seperti itu. Oke. Terus yang kedua, wa idza dzakara hubatahu istaghfara. Dan apabila orang itu mengingat dosanya, maka orang itu istighfar. Oke, sekarang dosa itu apa sebenarnya, kan gitu ya. Dosa itu tidak hanya menunjuk kepada adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat atau terhadap berbagai macam perbuatan jahat. Tidak hanya itu. Tidak itu ya. Kalau mengikuti ukuran para sufi tentang dosa itu, bahwa maka jelas bahwa kita lupa kepada Allah itu berdosa. Kita lupa kepada hadiratnya itu berdosa. Kenapa? Bagaimana kita bisa lupa? Wong setiap saat Allah itu mensuplai karunia-karunia kepada kita. Mestinya kan setiap saat kita mendapatkan suplai karunia dari hadirnya, maka setiap saat itu pula sesungguhnya kita itu senantiasa connect dengan hadiratnya. Maka kita lalai, kita lebih tertarik kepada yang lain ketimbang kepada Allah Ta'ala. Itu masuk dalam kategori dosa. Itu untuk ukuran kaum sufi ya. Masuk kategori dosa untuk ukuran kaum sufi. Nah, istighfar itu apa? Istighfar itu memohon kepada Allah Ta'ala untuk menutupi kekurangan kita dengan kemahasempurnaan Allah Ta'ala. Jadi dari kata-kata ghafron itu artinya tutup, dalam bahasa Inggrisnya cover. Nah, jadi bagaimana kelemahan kita itu ditutupi dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dunia ini ya, setiap orang suci itu sesungguhnya karena di cover oleh kemahasucian Allah Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang dengan usahanya sendiri, tanpa adanya pertolongan dari kemahasempurnaan Allah Ta'ala, orang itu mencapai suci. Tidak ada. Mencapai sempurna. Tidak ada. Jadi untuk mencapai sempurna, untuk mencapai suci itu tidak boleh tidak, mesti melibatkan kemahasempurnaan Allah Ta'ala di dalam menutupi adanya berbagai macam celah-celah dosa itu. Nah, ini merupakan dua hal yang sangat klop ya, seperti panci dengan tutupnya. Jadi kalau dosa-dosa itu ibarat panci, maka ampunan itu adalah tutupnya. Ampunan itu adalah tutupnya. Dan dosa-dosa itu di satu sisi itu dalam tanda kurung dibutuhkan oleh adanya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibutuhkan?
Sebab kalau sampai manusia tidak berdosa, bagaimana Allah Ta'ala membuktikan kemaha pengampunannya? Jadi di satu sisi dosa-dosa itu menjadi garapan dari nama Allah yang maha pengampun. Nah, nama-nama Allah Ta'ala itu harus ada objeknya. Kalau sampai tidak ada objeknya, maka menjadi nganggur. Dan tidak mungkin ada nama Allah Ta'ala itu yang nganggur. Itu tidak mungkin. Jadi karena itu konon ya, di dalam kitab Hilyatul Awliya itu disebutkan karya Syekh Abu Nuaim tentang biografi para sufi itu ya. Di situ itu disebutkan bahwa di sebuah malam yang kelam, Syekh Ibrahim bin Adham itu bertawaf di Ka'bah sana. Ketika bertawaf, hujan turun dan guntur bersabung di angkasa. Hujan turun. Ketika bertawaf dengan penuh kehusyukan itu, muncul sepotong doa dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tuhan, kata beliau dengan hati yang gemetar, Tuhan, tolong jauhkan aku dari dosa-dosa. Sungguh betapa sangat malu aku ketika sedang berdosa kepadamu. Jauhkan aku ya Tuhan dari adanya dosa-dosa itu. Nah, Ibrahim bin Adham itu lantas mendengarkan suara hatif ya. Mendengarkan suara. Tentu saja yang mendengarkan itu adalah telinga batinnya. Suara pasnya itu sesungguhnya bukan suara, sebab yang didengarkan oleh beliau itu tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi telinga batin beliau mendengarkan adanya suara itu, yang sebenarnya tanpa huruf dan tanpa suara. Oke. Di saat itu beliau mendengarkan firman Tuhan, Ibrahim, kau telah meminta kepadaku agar engkau dijauhkan dari dosa-dosa sebagaimana orang-orang lain yang juga telah memohon kepadaku agar dijauhkan dari dosa-dosa. Ibrahim, kalau doamu yang seperti itu aku kabulkan, nanti bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku itu maha pengampun? Jadi kalau sampai dikabulkan ya doa orang-orang agar terjauhkan dari dosa-dosa, bagaimana Allah membuktikan bahwa dirinya maha pengampun? Nah ini kan jadi problem ini. Jadi satu sisi dalam tanda kutip dosa-dosa itu merupakan makanan Tuhan maha pengampun. Tapi ya jangan sampai lalai karena itu. Misalnya terus saja seseorang atau mungkin kita mengerjakan dosa-dosa dengan alasan toh Tuhan maha pengampun, itu tidak bisa dijadikan sebuah argumen bagi kita untuk membiarkan nafsu kita merajai kehidupan kita. Itu tidak boleh. Nah, di sisi yang lain ya, kita itu juga membutuhkan ampunan Allah. Ini sesungguhnya simbiosis mutualistik ya. Secara filosofi itu saling membutuhkan. Allah Ta'ala itu dalam tanda kutip membutuhkan dosa-dosa untuk membuktikan kepengampunannya, dan kita yang berdosa itu juga membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klub di sini hubungan antara hamba yang penuh dengan kekurangan dengan Tuhan yang maha sempurna itu. Oke. Terus yang ketiga, wa idza dzakara dunya i'tabara wa idza dzakara, dan apabila telah mengingat itu orang ad-dunya terhadap dunia, i'tabara maka mengambil i'tibar itu orang. Jadi ya, ketika orang yang sadar itu mengingat dunia, sadar dengan kesadaran spiritual mengingat dunia ini, maka orang itu mengambil i'tibar, mengambil pelajaran bahwa dunia ini adalah seutas kesementaraan. Dunia ini hanyalah panggung hidup kefanaan. Dunia ini hanya seperti sekejap mata. Jadi lahiriah dunia ini
ini adalah kesenangan, batiniyahnya itu adalah iktibar. Batiniyahnya adalah iktibar, peringatan bahwa dunia ini tidak lama lagi akan menjadi ambruk karena itu. Karena ini merupakan panggung kefanaan. Nah, sebab itu contohlah Nabi Ibrahim di dalam keterkaguman beliau kepada dunia ini, kepada bintang gemintang, kepada rembulan, kepada matahari. Tapi semuanya terbenam. Dan ketika semuanya terbenam, sadar beliau. Muncul kemudian sebuah ungkapan yang sangat menarik. Inni la uhibbul afilin. Sesungguhnya aku tidak cinta yang terbenam. Jadi seluruh kesenangan dunia ini, betapapun sangat kita nikmati, pada akhirnya akan terbenam. Dan orang yang berakal tidak akan jatuh cinta kepada segala sesuatu yang akhirnya ambruk, akhirnya akan terbenam. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyatakan inilah uhibbul afilin, katakan juga aku tidak cinta segala yang terbenam, dan seluruh panorama alam semesta akhirnya terbenam. Ketika seperti itu, muncullah dalam diri kita kesenangan akan keabadian. Dan ketika muncul kesenangan akan keabadian, maka perilaku kita diperhitungkan untuk hari keabadian. Itu yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang cerdas. Al-Kais man amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dia yang beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, orang yang seperti itu nggak mungkin silau dengan dunia ini, nggak mungkin. Sebab apa? Di hadapan, di pandangan orang yang seperti itu, seluruh panorama dunia, seluruh keindahan dunia ini itu sudah disapu bersih oleh gerhana kefanaan. Habis sudah. Jadi bagaimana mungkin jatuh cinta kepada puing-puing, kepada reruntuhan? Gak mungkin. Itu hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang akalnya pragmatik, akalnya pendek, cara pandangnya tidak jauh. Terus yang keempat, wa idza dzakarul akhirata istabsyara. Dan apabila ingat itu orang terhadap akhir, istabsyara, maka berbahagia itu orang. Jadi ya, ketika dunia ini sudah dilewati dengan pandangan yang tembus ke alam keabadian, tembus ke akhirat, maka di saat itulah orang ini bergembira. Kenapa? Bergembira karena akhirat itu menanti dengan adanya senyuman. Akhirat itu menanti dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak lekang, yang tidak pupus lagi. Nah, karena itu orang-orang agama adalah orang-orang berakal, dan orang-orang berakal adalah orang-orang yang lebih mementingkan keabadian ketimbang kesementaraan. Karena itu Nabi kita dengan tegas menyatakan bahwa ad-dinu wal akal. Agama itu akal sebenarnya. Akal artinya apa? Seluruh ajaran agama itu bisa kita kalkulasi dengan akal kita. Tidak ada apapun yang ditawarkan oleh agama selain keberuntungan. Tentu saja keberuntungan versi Allah Subhanahu wa taala, versi Tuhan yang Maha Abadi itu. Jadi karena itu kemudian seluruh tipu rayu dunia itu tidak akan mempan bagi orang yang pandangannya akhirat, tidak akan mempan. Maka karena itu kita perlu berkaca kepada dawuh seorang sufi yang menyatakan, semenjak aku mengenalmu ya Allah, aku tidak tertarik kepada apapun yang lain. Jadi itu pandangan yang menembus hutan dunia, menembus hutan rayuan dan berbagai macam tipuan ini. Jadi orang-orang akhirat itu jelas ya. Orang-orang akhirat itu jelas bermutu perilakunya, bermutu tindakannya. Hubungannya dengan Allah Ta'ala mesra, dengan sesama itu penuh dengan kasih sayang. Idza sahhal qalbu imtala'a rahmatan wa syafaqatan alal khalqi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau hati seseorang itu sehat, maka pastilah hati itu penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-makhluk. Ya. Jadi menunjukkan pemahaman kebalikannya bahwa
Ketika hati itu dipenuhi oleh kebencian, oleh iri hati, oleh dengki, itu menunjukkan hati itu sebenarnya sedang sakit. Sedang sakit. Kalau hati sehat, maka penuh dengan adanya kasih sayang kepada makhluk-makhluk. Jadi hati itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Hati yang sehat adalah hati yang berbaik sangka kepada kehidupan ini. Hati yang penuh kasih sayang kepada kehidupan ini. Ketika bangun tidur di pagi hari, lantas orang itu mengucap salam, menebarkan kedamaian kepada isi semesta ini. Oke. Terus yang terpenting, yaitu yang kelima, yang terakhir. Wa idza dzakaral maula iftakhara. Dan apabila orang itu mengingat Tuhan, maka orang itu menjadi bangga. Kenapa bangga? Karena memiliki Tuhan. Adakah yang lebih membanggakan seseorang dibandingkan orang itu memiliki Tuhan? Tidak ada. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita memiliki segala sesuatu. Tapi jangan dibalik. Kalau kita memiliki segala sesuatu tapi kita tak memiliki Tuhan, sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa sejatinya. Jadi karena itu kebanggaan kita itu mestinya adalah kebanggaan karena kita memiliki Tuhan. Karena kita bisa berakrab ria dengan Tuhan. Sehingga kita hidup di dunia ini semata-mata mengerjakan ladang-ladang Tuhan. Kita hidup di dunia ini semata-mata merupakan perpanjangan dari kehadiran hadiratnya belaka. Jadi ini penting. Selama dalam diri kita itu masih ada kebanggaan kepada yang lain dan Tuhan dirasa abstrak, maka di saat itulah sesungguhnya kita itu naudzubillah terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, tertabiri oleh berbagai macam kesenangan menipu, kesenangan apapun yang lain itu. Jadi para nabi itu diluncurkan oleh Allah Ta'ala ke medan kehidupan. Itu untuk menyadarkan hati yang lalai, hati yang terhijab sebenarnya. Mereka secara tidak langsung menyatakan, ayo berakrab rialah dengan asal usulmu, dengan keabadian. Ayo bergembiralah dengan kedekatan, dengan hadiratnya itu. Jadi secara tidak langsung ngomong seperti itu setiap nabi yang diutus ke medan kehidupan itu. Agar apa? Agar menjadi jelas bagi diri kita bahwa yang paling kita banggakan, yang paling membahagiakan kita adalah ketika kita memiliki Tuhan. Nah, di saat itu ya, Syekh Abu Yazid Bustami yang mengalami pengalaman spiritual yang seperti itu, beliau menyatakan, ilahi milki a'adhamu milki. Tuhanku, apa yang ku miliki ini jauh lebih agung ketimbang apa yang kau miliki. Kenapa? Karena aku memilikimu dan engkau segala-galanya, sementara engkau hanya memilikiku. Dan apalah arti aku ini? Jadi ini kebanggaan yang paling top. Tapi untuk sampai kepada kebanggaan memiliki Tuhan itu dibutuhkan adanya kesabaran dan ketekunan, adanya kesungguhan dan keikhlasan untuk menerobos hijab-hijab di dunia ini, hijab-hijab akhirat nanti juga. Apapun kebanggaan, apapun kegembiraan selain Allah Ta'ala, itu hijab. Karena itu kemudian yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjadikan segala sesuatu itu sebagai sarana. Tujuan kita, kiblat hidup kita tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Saya kira itu 5 poin dari kajian kita di hari ini, di pagi hari ini dari Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Salam damai, salam sejahtera, selamat untuk kehidupan kita, berkah untuk kehidupan kita. Saya kira itu saja. Moga-moga barokah dan manfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Moga-moga bangsa kita, negeri kita ini menjadi
segera terbebaskan dari jerat pandemi. Moga-moga para ulama yang wafat itu digantikan oleh generasi muda yang tidak kalah cemerlangnya di bidang ilmu dan kemuliaan dan akhlak yang terpuji. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kehilafan kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.